Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama kakak Yunda Valencia. Nah, di sini kakak dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru bersama tim kakak. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan. Siapa yang mau dengar penyuluhan kami? Nah, jadi kami ini dari Universitas Hang Tuah Pekanbaru dari Prodi S1 Kebidanan. Oke, tadi kakak kan udah perkenalan nih, nama kakak Yunda Valencia. Nah, kebetulan sekarang kami baru semester 2. Mungkin bisa dari pojok sana kakak perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama kakak Lauren Teresia. Halo, perkenalkan nama kakak Audina Mereka Nova. Halo, perkenalkan nama kakak Surya Fitri Rahmeza. Halo, perkenalkan nama kakak Siti Faiza. Halo, perkenalkan nama kakak Keisha Selena Amanda. Halo, perkenalkan nama kakak Monika Sari. Halo, perkenalkan nama kakak Nahira. Halo, perkenalkan nama kakak Rizka Alfiana. Halo, perkenalkan nama kakak Rizky Nabila Yanti. Halo, perkenalkan nama saya Adwiri Alastika. Halo, perkenalkan nama kakak Silisia Stefania Anggita. Halo, perkenalkan nama kakak Resti Nurlis Mardani. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Aura Dinova. Nah, sekarang udah kenal kan sama kakak-kakak yang di depan ini? Nah, sekian perkenalan singkat dari kakak dan juga teman-teman kakak. Sekarang kita lanjut ke materi yuk. Kakak silahkan ke MC ya. MC silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya bacakan susunan acara penyuluhan kesehatan reproduksi remaja pada pagi hari ini. yaitu acara yang pertama pembukaan, Acara yang kedua, acara inti yaitu penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, dan acara ketiga penutup. Baiklah, acara yang pertama diisi dengan pembukaan. Baiklah, kita buka acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti kita pada pagi hari ini, yakni acara penyuluhan kesehatan reproduksi remaja yang akan disampaikan oleh mahasiswi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Kepadanya dipersilahkan. Pagi adik-adik semua. Perkenalkan nama kakak Resti Nurlis Mardani. Kakak selaku moderator akan membantu teman-teman kakak dalam melaksanakan penyuluhan pada pagi hari ini. Materi penyuluhan pada pagi hari ini yaitu kesehatan reproduksi remaja. Adik-adik sudah tahu belum apa itu kesehatan reproduksi remaja? Belum. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai kesehatan reproduksi remaja, adik-adik bisa mendengarkan penjelasan dari kakak kita yaitu kakak Monika Sari. Kepadanya kakak persilahkan. Halo adik-adik. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa itu remaja. Baik, di sini adik-adik udah tahu belum apa itu remaja? Belum. Baik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu remaja. Jadi, remaja itu adalah perkembangan dari saat timbulnya tanda seks, sekunder sehingga tercapainya menstruasi seksual dan reproduksi. Suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa serta peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi menjadi mandiri. Di sini remaja itu adalah peralihan dari masa anak-anak beralih ke dewasa. Jadi pada masa itu terjadilah pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas. Saat mengalami masa pubertas, remaja akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun emosional. Pasti di sini adik-adik, siapa sih di sini yang sering ngeluh? Pasti saat menstruasi itu pasti merasa dirinya itu sering emosi. Benar.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan sama teman kakak ya. Silakan kakak Lauren. Terima kasih. Baik, di sini kakak akan menjelaskan rentang usia remaja. Ini kan ada usia pra remaja atau pra pubertas, mulai dari umur 10 tahun hingga umur 12 tahun. Baik, di sini kakak akan bertanya untuk adik-adik semuanya di sini sudah menginjak umur berapa ya? Umur berapa? Umur 14, 13 masih. ini sudah masuk di rentang usia remaja awal atau sudah memasuki masa pubertas. Adik-adik sudah tahu belum apa saja ciri-ciri masa pubertas pada remaja wanita? Belum kakak. Tahu sih Ki. Coba kepada adik. Kalau pada wanita menstruasi kak. Oh iya benar. Baik, di sini kakak akan menjabarkan sedikit lagi untuk yang disampaikan oleh adik tadi itu memang sudah benar. Pada masa pubertas ini akan mengalami yang disebut dengan menstruasi atau haid. Terus ada tumbuh jerawat, ada pertumbuhan payudara dan sebagainya. Selanjutnya kakak akan menjelaskan apa itu usia remaja pertengahan. Usia masa remaja pertengahan itu dimulai dari umur 16 tahun hingga 19 tahun dengan ciri-ciri yang ingin mencari masa-masa ini mencari identitas dirinya, ingin untuk mulai tertarik kepada lawan jenisnya dan sebagainya. Baik, di sini selanjutnya ada usia remaja akhir dengan ciri-ciri dia mulai memiliki psikis yang mulai stabil, pola pikir yang mulai realistis dengan keadaan sekitarnya dan sebagainya. Remaja akhir ini usianya dimulai rentang dari umur 19 tahun hingga 21 tahun ke atas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan kakak yang bernama Rizka. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan yang selanjutnya ya. Apa sih itu tanda jika sudah pubertas? Yaitu pada anak remaja perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, pada kalian adik-adik yang mengalami masa pubertas itu akan mengalami masa menstruasi, di mana itu tandanya bahwa kalian sudah beranjak dewasa. Lalu bagi yang pria akan mengalami mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Nah, mimpi basah itu adalah di mana seorang remaja mengalami mimpi sedang melakukan berhubungan atau bersenggama bersama seseorang. Oke, selanjutnya, nah bagi yang cowok atau anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Seperti tadi yang kakak jelaskan, apa mimpi basah itu? Dia mengalami mimpi yaitu mengalami mimpi keluarnya air mani atau sedang berhubungan dengan seseorang. Lalu suara memberat. Nah, pada anak laki-laki yang mengalami pubertas, suara ini akan lebih cenderung memberat, besar dan lebih nyaring. Yang ketiga, dada menjadi lebih bidang dan lebih lebar. Pada anak laki-laki ini akan mengalami postur tubuhnya akan berbeda pada masa kecil, yaitu mengalami perubahan. Dadanya menjadi lebih lebar dan menjadi bidang. Yang keempat, tumbuhnya kumis dan jenggot. Seiring berjalannya waktu, pada anak laki-laki yang mengalami masa pubertas akan mengalami di beberapa bagian tubuh yang mengalami tumbuhnya bagian halus, yaitu bisa kita lihat dari tumbuhnya kumis dan jenggot. Nah, yang kelima, membesarnya jakun di leher. Anak laki-laki yang pada dasar itu masih kecil, dia sudah punya jakun ya dek, cuman lebih samar dan lebih kecil. Lalu dengan bertumbuhnya dia seiring berkembangnya, jakunnya itu akan membesar. Nah, disitulah kita bisa melihat akan perubahan suaranya lebih besar, serak dan kasar. Lalu yang terakhir, tumbuhnya rambut halus di ketiak, perut dan kemaluan. Jadi adik-adik seiring bertambahnya waktu akan mengalami pertumbuhan rambut di mana aja nih, yaitu di ketiak, perut dan juga kemaluan. Lalu selanjutnya bagi remaja perempuan yang pertama
mengalami menstruasi, yaitu keluarnya cairan dari kemaluannya. Itu tandanya adik itu sudah besar ya. Lalu yang kedua, payudara membesar. Nah, pada adik-adik yang sedang menuju ke masa remaja, jangan takut nih kalau payudaranya membesar, karena itu normal ya. Lalu yang ketiga, pinggul membesar. Pada adik-adik yang mengalami masa remaja menuju ke dewasa, pinggulnya akan besar seperti kakak, yaitu itulah tanda-tanda kita tuh akan menuju ke dewasa. Lalu yang keempat, yaitu suara menjadi lebih halus. Dari sebelumnya suara adik-adik nih yang bunyi cempreng lebih kecil, seiring berjalannya waktu suara kalian tuh akan lebih halus. Kenapa sih seperti itu? Yaitu disebabkan oleh struktur pita suara yang berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, jadi yang terakhir struktur halus di sekitar ketiak dan kelamin. Jadi buat adik-adik nih yang akan beranjak dewasa, ada di anggota kementerian itu akan mengalami pertumbuhan bulu, yaitu di sekitar ketiak dan kelamin. Nah, sudah selesai adik-adik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Kesya. Tadi kali ini kakak akan menjelaskan materi yang selanjutnya, itu apa sih itu kesehatan reproduksi. Di sini udah ada yang tahu belum kesehatan reproduksi itu apa? Belum, Kak. Oke, next. Oke, kesehatan reproduksi itu diartikan sebagai suatu keadaan kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berhubungan dengan reproduksi, bukan hanya bebas dari penyakit ataupun cacat, namun dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Tujuan dari kesehatan reproduksi ini yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya ke setiap individu dan pasangan secara komprehensif, tetapi juga khususnya kepada remaja agar individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab. Baiklah adik-adik, di sini berikutnya kakak akan jelaskan apa aja masalah-masalah yang terjadi di dalam kesehatan reproduksi remaja yang sering terjadi. Yang pertama itu ada kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, yang kedua ada aborsi, yang ketiga ada perkawinan atau pernikahan dini, yang keempat ada IMS, infeksi menular seksual, terus ada PMS juga, yaitu penyakit menular seksual, dan yang terakhir itu ada HIV atau AIDS. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kakak yang bernama Surya Fitri Ramliza. Silakan. Halo adik-adik. Halo, Kak. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan cara menjaga kesehatan organ reproduksi remaja. Cara menjaga kesehatan reproduksi remaja pada wanita dan laki-laki itu hampir sama ya. Yang pertama, bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil. Yang ketiga, tidak memakai dalaman dan celana yang terlalu ketat. Yang keempat, ganti celana dalam minimal 2 kali 1 hari. Terus, yang kelima, jangan gunakan banyak sabun karena akan menyebabkan iritasi. Nah, bedanya sama yang wanita itu, yaitu saat kita menstruasi. Pada saat kita menstruasi itu kan kita harus mengganti pembalut 4-6 jam sekali saat menstruasi. Dan yang terakhir, jangan menyemprotkan parfum ke alat kelamin. Karena itu akan menyebabkan iritasi ya adik-adik. Iya, Kak. Nah, sekarang kakak mau adik-adik untuk jelaskan kembali salah satu dari cara menjaga kebersihan alat reproduksi yang kakak kasih tahu tadi. Saya, Kak, mau kayak apa? Mengganti celana minimal 2 kali sehari. Oke, betul. Tepuk tangan buat adik kita. Oke, baik. Ingat ya adik-adik, untuk selalu menjaga kebersihan reproduksi itu sangat penting untuk kita. Oke, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Nabila. Adik, oke, mereka kamu akan melanjutkan lagi materi yang tadi udah ada sebelumnya, yaitu tentang permasalahan reproduksi remaja. Nah, sebelumnya, apakah Dewi tahu apa aja permasalahan reproduksi remaja? Oke, baik Kak, selanjutnya Kak. Nih, sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab terhadap dirinya, diharapkan remaja mampu menghindari yang pertama,
mungkin baru umur 17-an, mereka tuh udah mengerti apa itu hubungan seks bebas. Malah mereka telah melakukan hubungan seks bebas itu. Seharusnya itu tidak diperbolehkan karena kita belum sah secara agama atau sah secara hukum. Nah, jadi berbahayanya hubungan seks bebas ini itu bisa menyebabkan penyakit HIV. HIV itu penyakit yang menyerang imun ya, adik-adik. Nah, yang selanjutnya itu tidak merokok atau minum minuman keras. Nah, kadang kita bisa lihat ya, zaman sekarang itu anak SD saja sudah bisa namanya itu merokok. Dia udah pandai namanya merokok dan minum minuman keras. Seharusnya pada umumnya anak di umuran yang sekitar 12 tahun itu seharusnya itu mereka tidak mengerti, tidak tahu namanya itu merokok dan minuman keras. Padahal kalau mereka melakukan merokok dan minuman keras itu bisa mempengaruhi organ tubuh mereka, terutama ginjal mereka juga akan bermasalah dan paru-paru mereka juga. Selanjutnya itu tidak menggunakan obat-obat terlarang seperti sabu, ganja, dan suntikan dan lain-lain. Sekarang maraknya pengedaran narkoba itu dilakukan oleh remaja, banyak sekali sekarang malah ada mereka masih di bawah umur tapi mereka sudah melakukan pengedaran narkoba dan mereka juga pengguna narkoba, padahal itu hal yang tidak boleh dilakukan, mau itu secara hukum mau itu secara agama itu tidak boleh, itu hal-hal yang harus kita jauhi. Nah, pentingnya penyuluhan tentang dari seks bebas, hubungan seks bebas, hubungan dari kayak minuman beralkohol, merokok, dan penggunaan obat-obat terlarang itu sampai kita ada penyuluhan ke dari SD, SMP, SMA agar para remaja yang baru-baru ini tidak hancur karena mereka telah mencoba yang ketiga ini. Oke, baiklah, materi selanjutnya itu yang akan disampaikan oleh Kak Nora. Di sini udah tahu belum apa itu seks bebas? Mungkin udah disampaikan ya sama Kak Rizky dan Rina tadi. Nah, menurut adik-adik nih, apa sih di pikiran adik-adik tentang seks bebas itu? Menyenangkan atau enggak sih seks bebas itu sebenarnya? Enggak kan? Gimana sih seks bebas itu? Menurut kakak, adik-adik pasti sudah tahu ya mutlaknya seks bebas itu seperti apa. Seks bebas itu kan adalah sesuatu perbuatan buruk yang kaya juga akan dampak negatifnya. Nah, seks bebas itu adalah suatu penyimpangan atau perbuatan buruk yang dilakukan bisa kelompok dan juga bisa solo nih, sendiri-sendiri gitu atau berdua-berdua gitu kan. Nah, dengan tanpa adanya ikatan pernikahan antara satu dengan yang lain dan sudah pasti memiliki dampak negatif bagi diri kita, lingkungan sekitar kita ataupun orang-orang di sekitar kita dan juga akan adanya resiko mendapatkan penyakit menular. Baik, di sini akan ada dampak-dampak negatif dari seks bebas. Next, Kak. Nah, yang pertama itu ada terjangkitnya IMS dan HIV atau AIDS. Ada yang tahu? Udah tahu kan? Sering deh kita dengarin HIV dan AIDS itu apa? Iya kan? Udah bukan kata-kata yang tabu lagi untuk kita. Nah, sampai saat ini ya adik-adik, HIV atau AIDS itu sudah menghantui seluruh negara tanpa adanya obat yang bisa mengobatinya. Serem banget kan? Nah, HIV dan AIDS ini juga belum ada lagi itu penawarnya apa. Jadi, siapapun yang terkena HIV dan AIDS ini sudah pasti akan menghadapi kematian. Kenapa sih orang bisa mengidap HIV atau AIDS? Salah satunya itu karena dia sering melakukan seks bebas secara keseringan dan dengan orang yang berbeda-beda. Nah, sampai saat ini ada 36 juta orang di dunia yang mengidap HIV dan AIDS dan hidup beriringan dengan HIV dan AIDS. Berikutnya itu ada pernikahan dini dan juga kehamilan di luar nikah. Nah, sebenarnya kehamilan di luar nikah itu sudah pasti beriringan dengan pernikahan dini karena kalau sudah pasti kita remaja yang seumuran dengan adik-adik ini, pastinya kalau sudah hamil pasti akan mendapatkan pernikahan dini. Kedua hal ini adik-adik itu sudah pasti memiliki dampak negatif di dalamnya. Nah, kehamilan di luar nikah itu akan menyebabkan psikologi orang yang mengidapnya itu akan terganggu seperti cemas, takut, ataupun merasa berdosa akan perbuatan yang telah dihadapi oleh dirinya. Nah, kehamilan di luar nikah, kita jangan berpikir tentang kita yang melakukan. Coba kita memikirkan tentang anak yang akan kita lahirkan. Anak yang kita lahirkan tersebut sudah pasti akan mendapatkan kesenjangan sosial. Benar tidak? Akan mendapatkan kesenjangan sosial, akan dijauhkan oleh keluarga, dijauhkan oleh tetangga, dan mirisnya anak perempuan yang hamil di luar nikah sudah kita tahu kan bahwa dia tidak bisa diwalikan oleh ayah
Sedih bukan? Kalau memang kita itu melahirkan anak perempuan yang masih belum nikah. Nah, sedangkan pernikahan dini ini memiliki efek psikologis yang sangat kuat bagi perempuan yang mengidapnya. Seperti yang saya katakan, rasa takut, cemas, dan juga rasa berdosa karena telah melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Baik, berikutnya itu adalah aborsi. Nah, aborsi di sini nih pasti sudah juga bukan merupakan hal yang tabu ya untuk kita. Sudah banyak teman-teman kita yang melakukan aborsi karena hamil di luar nikah. Nah, sudah kita ketahui aborsi itu tidak ada yang enak. Sudah pasti aborsi itu rasanya sangat menyakitkan. Baik, kita kembali lagi ke pernikahan dini tadi. Nah, sedang saat ini kan banyak ya menurut kakak kasus-kasus yang menyebabkan seperti perceraian ataupun kasus-kasus yang adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itu seperti tahu nggak adik-adik ini kasusnya Desta sama istrinya, tahu kan? Itu kan Desta itu istrinya itu menikah di umur 19 tahun. Bisa dikatakan kalau kita ikut di medsos sudah pastilah semua orang pasti menyalahkan si Destanya tanpa kita tahu mana mungkin orang ingin bertindak tanpa adanya tekanan dalam dirinya. Benar tidak? Nah, dalam pemikirannya, dalam konteksnya itu bisa juga kita simpulkan meski ini bukan mutlak itu kasusnya, bisa juga kita memikirkan bahwa belum adanya kematangan psikologis, emosional di dalam istrinya si Desta tersebut, tapi itu masih di dalam pemikiran kita, belum mutlaknya seperti itu. Nah, itu sebagai contoh saja. Yang berikutnya yang terakhir adalah putusnya masa pendidikan. Nah, sangat disayangkan kalau umur-umur adik pada pra remaja saat ini harus putus masa pendidikan karena seks bebas. Bayangin deh, udah dibesarin sama orang tua, nah malah nangisnya gara-gara diputusin pacar. Hidup kita ini bukan untuk nyenangin orang lain, nyenangin aja diri sendiri orang tua dulu. Oke, sampai sini aja yang kakak sampaikan. Jangan pernah mendekati seks bebas, jangan sampai menyesal di akhirnya karena yang awal-awal itu hanya pendaftaran. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dina. Oke, kepada Kak Dina saya persilahkan. Baiklah adik-adik, sekarang kakak akan menyampaikan apa saja risiko kehamilan pada remaja. Yang pertama adalah keguguran. Keguguran adalah menyebabkan wanita berhenti hamil. Hal ini terjadi kepada ibu hamil dan juga sangat rentan kepada kehamilan remaja. Yang kedua adalah pendarahan. Pendarahan sangat rentan terjadi pada kehamilan remaja. Bisa menyebabkan pendarahan hebat atau yang sangat lama. Dan yang ketiga, tekanan darah tinggi. Tekanan darah atau tekanan darah tinggi sangat rentan terjadi kepada kehamilan remaja yang menyebabkan gejala hipertensi pada hamil. Pada saat ibu hamil adalah nyeri kepala, gangguan penglihatan, pandangan kabur, nyeri mulut, serta sesak napas. Yang keempat adalah anemia. Anemia atau kekurangan darah ini terjadi kepada ibu hamil yang menyebabkan ibu merasa pusing dan penglihatan menjadi buram dan gelap. Selanjutnya adalah BBLN atau berat badan lahir rendah. Kondisi ini menyebabkan bayi dalam kandungan kekurangan berat badan dan ketika lahir beratnya tidak mencapai menjadi seperti bayi pada umumnya. Dan yang terakhir adalah depresi. Perubahan mood yang sering naik turun dapat terjadi kepada ibu hamil remaja yang menyebabkan ibu sering merasa sedih dan kadang dia bahagia tiba-tiba, kadang juga nangis tiba-tiba. Nah, itu juga sering disebut dengan depresi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Yunda. Kepada Kak Yunda. Oke, di sini kakak akan menjelaskan selanjutnya tentang penyakit menular seksual. Nah, di sini siapa sih yang udah tahu penyakit menular seksual? Ada yang tahu nggak? Belum, Kak. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Di sini kita akan mencakup lebih kecil lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas HIV atau AIDS. Nah, di sini udah pernah dengar kata-kata HIV Kak atau AIDS? Udah, Kak. Nah, di sini HIV atau AIDS itu adalah merupakan penyakit menular seksual yang
menularkan karena seringnya berganti-ganti pasangan. Nah, di sini yang maksudnya berganti-ganti pasangan yaitu melakukan hubungan seksual. Nah, di sini apalagi kita kan yang remaja itu sebenarnya belum boleh loh melakukan kayak itu, apalagi di luar pernikahan, karena itu bisa menyebabkan kita terkena virus HIV. Nah, ngeri nggak sih di sini dikatakan virus ini merusak sistem kekebalan tubuh. Berarti kan imun tubuh kita tuh yang dirusaknya dan belum ditemukan obatnya hingga sekarang. Berarti kalau kita kena bahaya dong, nggak ada obatnya, dan ujung dari penyakit ini adalah kematian. Nah, masa kita cuma gara-gara kelalaian kita nih, cuma gara-gara mau nikmat saat gitu kan, ganti-ganti pasangan, kita belum nikah, masih muda, masih banyak yang perlu kita capai. Nah, cuman hal sepele menurut kita ini tuh sepele, cuma ganti-ganti pasangan, tapi bisa menyebabkan kematian saat kita terinfeksi. Next, adapun cara penularan penyakit ini yaitu yang pertama itu melakukan seks dengan berganti-ganti pasangan. Kita nggak perlu bohong ya, yang namanya remaja pasti sudah mengenal yang namanya cinta. Nah, karena kita udah mengenal yang namanya cinta ini, tapi bukan berarti kita bebas gitu untuk melakukan hubungan homoseksual, karena itu nggak boleh dilakukan loh sebelum ada ikatan pernikahan. Bahkan pun orang yang sudah memiliki ikatan pernikahan yang boleh melakukannya itu hanya suami dan istrinya saja, tidak boleh berganti-ganti pasangan, karena itu resikonya meningkat berpuluh-puluh kali lipat, maka beratus-ratus kali lipat saat kita melakukan dengan pasangan yang berbeda. Nah, terus penggunaan jalur suntik secara bersamaan. Nah, biasanya orang yang menggunakan jalur suntik bersamaan itu ngelakuin apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, biasanya orang yang menggunakan jalur suntik bersamaan ini adalah orang yang menggunakan narkoba. Nah, tahu kan, narkoba aja udah bahaya, apalagi kita menggunakan jalur suntiknya secara bersamaan. Karena gini, jalur suntik yang sudah kita gunakan di tangan kita, di dalam tubuh kita, pasti sedikit banyak akan ada kan tinggal darahnya, darah kita. Nah, kalau seandainya nih teman si A dia gunain jalur suntik itu, kita nggak pernah tahu dong dia sehat atau enggaknya. Siapa tahu dia HIV kan. Nah, terus kita suntikan ke tubuh kita, darah yang ada di dalam suntik yang tidak nampak itulah yang akan membawa virusnya itu ke dalam tubuh kita, sehingga kita bisa terinfeksi. Miris gak sih? Kita nggak pernah loh ngelakuin hubungan cuma gara-gara satu jalur suntik kita bisa terkena HIV. Nah, selanjutnya itu toleransi darah. Ini sama kayak jalur suntik tadi, yaitu kita tidak boleh melakukan transfusi darah, atau orang yang terkena HIV tidak boleh mendonorkan darahnya, karena itu salah satu penyebabnya. Nah, selanjutnya itu lewat air mani ataupun cairan vagina. Nah, lewat air mani ini berarti di sini itu saat seseorang melakukan hubungan seksual, maka kan yang hubungan seksual dia akan mengalami ejakulasi. Nah, di ejakulasi ini dia akan mengeluarkan yang namanya air mani. Nah, dari air maninya inilah bisa untuk menyebabkan terjangkitnya HIV saat kita berhubungan dengan orang yang sudah terinfeksi. Dan HIV ini biasanya, umpamanya dia melakukan 10 tahun yang lalu nih, 10 tahun kita belum tentu sebulan setelah dia terkena ini udah nampak gitu perubahan dalam tubuhnya, karena dia merusak metabolisme. Bisa jadi 10 tahun setelahnya baru nampak. Nah, selanjutnya anak yang dikandung ibu yang terkena HIV, kasihan gak sih? Miris gak sih kalau seandainya nih ibunya yang terkena HIV karena kelalaiannya, tapi yang harus menanggung deritanya itu anaknya gitu. Atau bisa jadi ayahnya nih yang jajan di luar bahasa harusnya, ataupun melakukan seks di luar. Kita nggak pernah tahu kan orang yang bersih enggaknya. Nah, nanti dia berhubungan tuh sama istrinya di rumah, dan ternyata suaminya ini pembawa virus. Nah, jadi kena istrinya, terupanya setelah itu istrinya hamil, jadi bisa juga terkena ke anaknya. Karena terkena ke anaknya ini, yang kasihan bukan ke orang yang melakukan kesalahannya, kasihannya lebih kasihan lagi bayi yang baru di dalam kandungan aja udah terinfeksi. Nah, di situ nanti dia bisa mendapatkan seperti kecaman sosial. Pasti nanti dia dianggap saat dewasa, kok dia kena itu ya, pasti dia gini, walaupun anaknya bertingkah laku yang baik. Nah, sekian aja penjelasan dari kakak. Nah, berarti udah habis ya penjelasan dari kakak. Udah pada ngerti kan? Nah, baiklah, di sini kakak akan serahkan kembali kepada moderator. Kepada moderator, dipersilahkan.
Jadi adik-adik udah paham semuanya kan dengan yang kakak-kakak jelaskan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Jadi dapat kakak simpulkan, kita sebagai wanita maupun sebagai pria, kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita, maupun itu dengan kebersihan, atau kita pun harus menjaga agar tidak terjadinya seks bebas, karena banyak sekarang orang-orang yang melakukan seks bebas tanpa tahu akibatnya apa. Demikian dari kakak, selanjutnya kakak serahkan kepada MC. Baiklah, telah selesai acara inti kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kita bisa kita ambil yang baik-baik dan semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Baik, acara selanjutnya adalah penutupan. Baiklah, kita tutup acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.